masuknya Islam di Kalimantan berasal dari dua sumber, yaitu Malaka dari arah barat dan Jawa dari arah selatan. Proses Islamisasi di Pulau Kalimantan secara efektif baru dimulai pada abad 15-16 Masehi. Berkembangnya Islam di Kalimantan turut menggeser eksistensi agama Hindu dan Buddha dan berdampak pada munculnya kerajaan Islam di Kalimantan. Berikut kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Sukunda. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia tahun 2012 karya Dalima, Kerajaan Sukunda berdiri pada sekitar awal abad 17 Masehi oleh Muhammad Safiuddin. Kerajaan ini terletak di bagian barat daya Pulau Kalimantan. Islamisasi Kerajaan Sukadana dilakukan oleh ulama-ulama dari Kerajaan Demak. Selain dari Jawa, Islamisasi di kerajaan ini juga dilakukan oleh pedagang-pedagang Islam dari luar negeri. Kerajaan Sukadana bercorak ekonomi, maritim, dan pertambangan. Kerajaan ini terkenal dengan hasil tambang emas, perak, dan intan. Masyarakat Kerajaan Sukadana telah mampu mengolah logam mulia dan batu mulia menjadi perhiasan-perhiasan dengan nilai jual yang tinggi. Ibu kota Kerajaan Sukadana memiliki reputasi sebagai pusat kerajinan intan terbaik di kawasan Laut Nusantara. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar telah berdiri sebelum Islam masuk di Indonesia. Dalam buku Islam di Indonesia tahun 1974, karya Heri J. Benda, disebutkan bahwa kerajaan ini dulunya merupakan kerajaan Hindu yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Pasca keruntuhan Majapahit, Banjar menjalin perjanjian dengan Kerajaan Demak untuk menaklukkan Kerajaan Negara-Dana. Sebagai balasannya, Kerajaan Demak meminta Raden Samudra untuk memeluk Islam dan Kerajaan Banjar menjadi daerah vasal atau bawahan dari Demak. Pada masa Sultan Tahmidillah terdapat seorang ulama besar dalam masyarakat Islam Banjar. Ia mampu menyiarkan agama Islam hingga pedalaman Kalimantan. Kerajaan Banjar terletak di pesisir Kalimantan Selatan. Ibu kota dari Kerajaan Banjar adalah Banjarmasin. Kota ini terletak di Sungai Barito sehingga memungkinkan kapal-kapal besar untuk berlabuh atau transit di sana. Kerajaan ini memiliki corak ekonomi perdagangan, maritim, dan pertambangan. Komoditas utama dari Kerajaan Banjar adalah intan, emas, dan perak. Letak Kerajaan Banjar yang strategis menjadi keuntungan bagi sektor perekonomian mereka. Kerajaan Banjar memiliki pelabuhan internasional yang dijadikan sebagai tempat transit kapal-kapal dagang dari Asia Timur dan Asia Selatan. Berikut beberapa bukti yang ada di Kalimantan. A. Hikayat Kutai memberikan informasi masuknya Islam ke Kalimantan Timur. Dalam hikayat disebutkan bahwa telah datang dua orang Muslim ke Kutai untuk memperkenalkan Islam kepada Raja Mahkota. Setelah sebelumnya mereka mengislamkan Makassar. Islamisasi tersebut dipikirkan terjadi pada tahun 1575 Masehi. Hikayat Banjar memberikan informasi mengenai masuknya Islam di Kalimantan Selatan. Dalam hikayat dicatatkan bahwa telah terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Negara Daha, Kalimantan Selatan antara Pangeran Samudra dan Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra meminta bantuan Demak dengan syarat ia dirakyatlah akan masuk Islam. Peristiwa tersebut terjadi kira-kira pada tahun 1550.